training, motivasi, pengembangan diri, kita ingin belajar apa sebenarnya? Caranya untuk sukses, betul nggak teman-teman? Kalau kita beli buku-buku motivasi, buku-buku pengembangan diri, sebagian besar kan ngajarin cara sukses. Dan ada dua tipe sebenarnya buku-buku yang membahas tentang sukses. Yang satu dari pengalaman, ya, pengalaman si penulis buku yang menjadi pola yang bisa dipelajari oleh pembacanya. Dan yang kedua, ini yang malam hari ini kita akan share, yaitu berdasarkan penelitian. Jadi ada dua hal yang menarik yang teman-teman akan belajar pada malam hari ini. Makanya ini bukan seminar motivasi biasa ya. Hari ini kita akan belajar sebuah cara untuk sukses yang berdasarkan penelitian. Kemudian nanti di bagian akhir teman-teman nanti sudah diingatkan ya, kalau udah masih nekat ikut training ini ya siap-siap ya, telinga Anda panas nanti ya. Oke. Jadi training hari ini berdasarkan penelitian yang saya ambil dari dua buku. Nah, buku pertama The Outliers dari Malcolm Gladwell. Kita tahu Malcolm Gladwell itu buku-bukunya bestseller, antara lain Tipping Point, Blink. Nah, mengenai outliers ini yang menarik untuk saya bahas karena ini ada kaitannya dengan bisnis kita, teman-teman, yaitu bisnis MLM. Ya, The Outliers ini mengungkapkan rahasia di balik sukses. Nah, dalam buku ini dibahas apa sih sebenarnya membuat seseorang sukses? Apakah karena bakat? Apakah karena orang itu beruntung? Nah, lalu diambil contoh. Dan ternyata di buku ini dibahas bahwa orang-orang sukses itu punya benang merah. Ada satu persamaan di antara orang-orang sukses di dunia ini. Yaitu apa benang merahnya? Di buku Outliers dikatakan benang merah dari orang-orang sukses adalah mereka punya kesempatan untuk melakukan dalam jumlah banyak di bidangnya. Saya ulangi ya. Jadi orang-orang sukses di buku Outliers ini dikatakan mereka punya satu persamaan, yaitu mereka punya kesempatan melakukan dalam jumlah banyak di bidangnya. Nah, ada banyak contoh orang-orang sukses yang dibahas di buku Outliers, tapi malam ini saya ambil dua contoh saja. Yang pertama dari salah satu orang terkaya dunia yang namanya Bill Gates, pendiri Microsoft. Dan yang kedua dari grup musik legendaris The Beatles. Ya, nah kita bahas dulu dari Om yang satu ini ya, yang kaya raya, namanya Bill Gates. Bill Gates pendiri Microsoft, perusahaan komputer terbesar di dunia yang membuat beliau kaya raya. Nah, pertanyaannya apakah Bill Gates kaya raya karena dia memang beruntung, ya, hidup pada masa yang pas, atau karena dia punya keterampilan, keahlian luar biasa, atau bakat? Nah, mungkin itu ada pengaruhnya. Tapi yang menarik dari penelitian Malcolm Gladwell, dia katakan bahwa pada waktu Bill Gates sekolah, dia memang cukup beruntung. Dia lahir dari keluarga yang lumayan kaya. Jadi Bill Gates tahun 1968, waktu dia sekolah di SMA, dia masuk ke sebuah sekolah SMA yang eksklusif, yang punya komputer. Nah, ingat teman-teman, tahun 1968 itu tidak setiap sekolah punya komputer. Ya, hanya sekolah-sekolah orang kaya yang punya komputer. Dan Bill Gates sekolah di sana. Dan Bill Gates punya akses masuk ke ruang komputer. Jadi dia punya kesempatan untuk duduk di depan komputer, berjam-jam untuk belajar komputer. Nah, mungkin teman-teman mengatakan, iya saya juga berjam-jam ya duduk di depan komputer. Tapi kita kan main game, nonton film ya. Nah, kalau Bill Gates itu duduk di depan komputer, dia belajar komputer. Dan ingat teman-teman, komputer pada masa itu, ya pada tahun 1968, jangan dibayangkan seperti komputer masa kita sekarang ya, di mana kita bisa nonton video, main game, kita bisa mendengar musik. Kalau komputer zaman dulu itu membosankan banget, itu gede, banyak kabel, tidak ada screen, tidak ada layar, tidak ada keyboard, jadi dia baca pakai kartu. Ya, jadi bayangkan betapa membosankannya ya, kartu-kartu dimasukkan ada angka 0, ada angka 1 gitu lah ya kira-kira ya. Nah, Bill Gates dengan temannya yang namanya Paul Allen, yang mereka berdua akhirnya mendirikan Microsoft, mereka tiap hari 8 jam di depan komputer. Dan karena mereka menghabiskan
banyak waktu di depan komputer, 8 jam per hari, dalam waktu 7 bulan aja mereka sudah menghabiskan 1.575 jam di depan komputer. Itulah yang kemudian membuat mereka sangat ahli di komputer. Dan ini membuat mereka bisa mendirikan perusahaan Microsoft yang akhirnya berkembang jadi perusahaan komputer terbesar di dunia. Nah, ingat teman-teman, pada waktu itu teman-temannya Bill Gates yang lain juga punya kesempatan untuk duduk di depan komputer, tapi mereka tidak, nggak banyak yang mau. Karena sekali lagi komputer membosankan waktu itu. Hanya Bill Gates dan Paul Allen yang duduk di depan komputer berjam-jam. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Bill Gates bisa sukses bukan karena dia beruntung, bukan karena dia bakat, tapi dia menggunakan sangat banyak jumlah jam, melakukan dalam jumlah yang banyak di bidangnya, yaitu di komputer. Ya, nah itu yang membuat si Bill Gates ini sukses. Teman-temannya yang lain enggak. Ya, nah itu contoh yang pertama. Jadi Bill Gates sukses karena melakukan dalam jumlah yang banyak di bidangnya, karena dia punya kesempatan untuk itu dan dia manfaatkan. Ingat ya, kalau kita punya kesempatan kita nggak manfaatkan ya nggak jadi apa-apa. Contoh kedua sekarang, saya mau ambil contoh dari grup musik legendaris The Beatles dari Liverpool, Inggris. Nah, orang bertanya-tanya, musik pasti bakat atau kreativitas yang membuat The Beatles sukses. Mungkin ada faktor itu. Ya, mungkin The Beatles memang punya bakat bermusik, tapi nggak banyak yang tahu bahwa sebelum The Beatles terkenal, tahun 64 dia terkenal luar biasa. Nah, sebelum dia terkenal, pada waktu grup ini baru didirikan di Liverpool, mereka mendapat kontrak untuk bermusik di Hamburg, Jerman, di kota Hamburg. Dan selama 2-3 tahun mereka manggung di Hamburg. Dan di sana mereka terpaksa manggungnya itu 8 jam per hari. Kalau di Inggris paling cuma 1-2 jam per hari. Tapi di Hamburg mereka dikontrak untuk manggung setiap hari itu 8 jam. Nah, karena setiap hari 8 jam mereka terpaksa untuk kreatif. Kalau enggak, hadirinya bosen. Ya, kalau 1-2 jam kan nggak perlu kreatif. Nah, karena mereka harus 8 jam manggung, mereka terpaksa kreatif. Dan akhirnya, ketika tahun 64, grup musik ini menjadi begitu terkenal di seluruh dunia, tidak banyak yang tahu bahwa 2-3 tahun sebelumnya mereka sudah manggung lebih dari 1.200 kali di Hamburg, Jerman, sebelum mereka terkenal. Mungkin orang-orang masih berpikir bahwa ya The Beatles ini beruntung. Ya sama seperti banyak pemusik, grup musik saat ini ya, dengan zaman teknologi digital, internet, yang hanya karena 1-2 lagu yang jadi hits lalu jadi terkenal. Banyak kan pemusik seperti itu ya, 1-2 lagu terkenal. The Beatles nggak seperti itu. Meskipun mereka mungkin berbakat, mungkin kreatif atau terpaksa kreatif, fakta di belakangnya bahwa mereka sudah manggung 1.200 kali sebelum mereka menjadi terkenal. Jadi teman-teman ada benang merahnya. Beatles terkenal karena mereka melakukan dalam jumlah yang banyak di bidangnya. Itu membuat mereka menjadi ahli di bidang itu dan sangat sukses. Nah ini teman-teman di buku Outliers memunculkan satu kaidah yang disebut kaidah 10.000 jam. Jadi kalau Bapak Ibu membaca buku Outliers, ini intinya. Kaidah 10.000 jam. Kaidah 10.000 jam memaksudkan bahwa orang-orang sukses, mereka bisa sukses karena melakukan dalam jumlah yang banyak di bidangnya. 10.000 jam. Jadi kalau Anda melakukan 10.000 jam pada satu bidang, Anda akan jadi sangat ahli di bidang itu dan sangat sukses di bidang itu. Itulah yang namanya kaidah 10.000 jam. Tapi ingat, 10.000 jam. Bukan 1.000 jam ya. Apalagi 100 jam. Jadi kalau Anda menekuni suatu bidang, cuman 100 jam, belum sukses, jangan komplain. Jalani MLM 100 jam. Atau mungkin 50 presentasi lah ya, 100 jam enggak 50 presentasi. Anda nggak berhasil, jangan komplain. Ini loh, 10.000 jam kalau Anda mau berhasil. Oke, teman-teman? Jadi, orang-orang yang melakukan dalam jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak ini 10.000 jam ya, Malcolm Gladwell bilang ya. Karena relatif kalau yang namanya banyak. Orang-orang kalau sering ditanya, berapa kali presentasi? Udah banyak. Berapa? Banyak, Pak, pokoknya.
Berapa? 20 ada nggak? Enggak. 10 ada nggak? Ya 11, Pak. 11 mah nggak banyak. Jadi banyak itu relatif. Yang dimaksud di sini adalah 10.000 jam. Jadi kalau seseorang melakukan 10.000 jam di bidangnya, dia pasti sangat ahli dan sangat sukses. Dan kalau teman-teman Anda melakukan satu bidang, itu 10.000 jam, itu membuat Anda berbeda dengan yang lain. Makanya di buku Outliers, nah saya kasih lihat lagi ya buku Outliers ya. Ini buku Outliers, kalau Anda perhatikan di sini, ini soalnya buku saya itu di belakang tuh saya lupa taruh mana ya. Nah, di Outliers ini Anda lihat ini ada kelereng ya, ada kelereng ini tiba-tiba ada kelereng yang besar. Nah, kelereng yang besar ini outliers. Jadi outliers itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau Anda melakukan dalam jumlah yang banyak, Anda menjadi sesuatu yang berbeda. Itu namanya outliers. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus jadi outliers. Orang yang berbeda. Karena apa? Karena melakukan dalam jumlah yang banyak. Contohnya kayak tadi ya si Bill Gates ya. Bill Gates dia melakukan 8 jam per hari di depan komputer, belajar komputer. 8 jam per hari. Teman-temannya yang lain mungkin hanya 1 jam per hari. Atau ada yang nggak pernah main komputer atau beberapa menit saja. Dia 8 jam per hari. Itu yang membuat dia beda. Ya. Nah, The Beatles, dia 1.200 kali manggung. Baru dia bisa sukses. Jadi dia melakukan dalam jumlah yang banyak mereka ini. Itulah yang membuat mereka menjadi outliers. Ya, outliers itu seorang yang berbeda. Nah, di industri MLM, sebagai pebisnis MLM, Anda juga bisa jadi orang yang berbeda. Ya. Nah, kalau Anda jadi orang yang berbeda dari orang-orang rata-rata, Anda akan jadi sangat sukses di MLM, kira-kira seperti itu. Dan itu betul, Pak. Teman-teman, orang-orang top leader MLM sukses karena mereka memang melakukan dalam jumlah yang banyak. Ya, itu yang membuat mereka jadi outliers. Nah, saya kasih contoh deh ya, ini ada slide-nya ya. Kaidah 10.000 jam. Nah, ini adalah contoh ya sehari-hari ya temperatur benda-benda di rumah. Ya, misalnya ada temperatur benda-benda di rumah, ini 20 derajat, 40 derajat, 60 derajat. Nah, yang lain-lain kan suhu kamar ya, 20, 25 derajat, 30 derajat. Ya, ini suhu kamar ya. Tiba-tiba ada satu benda yang 100 derajat. Apa itu? Ini beda sendiri ya. Ternyata yang suhunya 100 derajat ini kompor ternyata ya. Nah, inilah outliers. Ya, sesuatu yang berbeda. Dari yang rata-rata tiba-tiba muncul seseorang yang berbeda. Karena dia banyak. Ah, itu dia. Ya, itu jadi outliers. Nah, apa yang dilakukan warga RW 7 pada jam 8 malam sekarang ini? Misalnya Anda tinggal di RW 7. Ya. Nah, di warga RW 7 ya, rumah Anda saat ini yang tidur itu 30 orang. Yang nonton TV 39 orang. Yang jalan-jalan itu 35 orang. Yang bekerja 31 orang. Tiba-tiba ada satu orang yang lagi online training. Beda sendiri ya. Nah, inilah yang disebut outliers. Anda yang lagi online training hari ini. Anda beda. Karena banyak orang yang lain-lainnya nonton TV, jalan-jalan, tidur, atau masih bekerja. Tapi Anda online training. Oke, yang bekerja di sini maksudnya bukan bekerja MLM ya. Kalau misalnya dia presentasi ya itu beda juga ya. Oke, kita lihat contoh lain. Waktu yang digunakan untuk membaca buku per hari. Kita lihat rata-rata orang lain 10 menit, 15 menit. Tiba-tiba ada yang 60 menit per hari baca buku. Wah, ini jadi outliers, betul nggak? Nah, kalau Anda 60 menit per hari baca buku, itu membuat Anda jadi outliers, beda dengan yang lain. Jumlah audio motivasi yang didengarkan per hari. Rata-rata dengarkan 1 per hari. Tiba-tiba ada yang dengerin 3. Ini outliers. Ya. Jumlah presentasi per bulan. Yang lain itu 10, 15 kali, 10, 15 kali. Kira-kira seperti itu ya rata-rata. Tiba-tiba ada orang yang 40 kali presentasi, misalnya Anda. Maka Anda jadi outliers. Terus terang outliers di MLM itu nggak banyak. Di sebuah MLM, teman-teman, dari jumlah distributor yang aktif, yang presentasi banyak itu, sedikit orangnya. Mereka lah outlier. Dan di antara mereka inilah yang nanti akan jadi orang sukses kalau konsisten. Ya. Jadi itulah outlier, kaidah 10.000 jam. Nah, yang diajarkan sebenarnya Bapak Ibu, Anda jangan tanggung-tanggung kalau mau sukses di MLM. Anda kalau mau panas-panas, kalau mau dingin-dingin. Jangan suam-suam kuku. Itu poinnya kalau Anda belajar outliers. Jangan tanggung-tanggung, kaidah 10.000 jam, lakukan yang banyak. Kalau Bapak Ibu ya, ini udah saya hitung, kalau Anda menghabiskan waktu 5 jam per hari, 5 jam per hari itu kan nggak semua untuk presentasi dan follow up kan. Kadang-kadang Anda baca buku,
ikut online training ini 2 jam, berarti Anda sudah habiskan 2 jam untuk bisnis MLM. Kalau Anda habiskan 5 jam per hari Anda lakukan secara konsisten, 10.000 jam itu Anda akan habiskan dalam waktu sekitar 5-6 tahun. Dan Anda akan jadi sangat sukses di MLM. Sangat sukses di sini bukan income 100 juta per bulan, Bapak Ibu. 100 juta per bulan itu standar. Ya, income Anda undang 500 juta, bahkan miliaran. Kalau Anda sudah 10.000 jam konsisten. Ya. Jadi, teman-teman, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Jangan suam-suam kuku. Ibarat minum kopi. Nah, Anda yang suka minum kopi, ya, kalau Anda pilih cuma 2 kalau mau minum kopi yang enak. Es kopi, biar seger. Dan yang kedua, kopi panas. Cuma 2 itu aja. Nggak ada yang mau minum kopi suam-suam kuku. Nggak enak, ya. Jadi kalau saya seduh kopi, saya taruh, lagi panas, saya minum. Asik, Bapak Ibu. Nikmat. Tapi kalau saya biarkan, tiba-tiba udah suam-suam kuku ya. Panas, nggak panas. Dingin, nggak dingin. Ya, kalau dingin kan dikasih es ya, masih enak ya. Kalau udah suam-suam kuku, saya nggak minum lagi. Jadi Bapak Ibu kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Jangan suam-suam kuku. Jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu kalau jalankan bisnis ini. Ya. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin ajak Anda mengisi kuesioner. Kuesioner ini sangat penting untuk Anda. Anda kalau udah ikut training ini, Anda harus ikut kuesioner ini. Ya. Nah, Anda keluarkan kertas. Kertas apa aja lah. Kecil juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada kertas, coret di apa deh. Ya, apa aja pokoknya ya. Simple-simple aja. Dan yang paling penting ada bolpen atau catatan lah ya. Anda buat catatan. Saya ingin Anda mengerjakan kuesioner yang sederhana ini. Hanya 10 pertanyaan. Hanya 10 pertanyaan. Dan nggak usah terlalu dipikirin ruwet-ruwet, pokoknya kira-kira aja. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seperti ini contohnya. Ini contoh adalah pertanyaan pertama. Anda perhatikan ya, ini kuesioner grid ya. Oke. Nomor 1. Ya, soal nomor 1. Ini ada gagasan dan proyek baru terkadang mengalihkan perhatian saya dari gagasan atau proyek sebelumnya. Jadi kalau Anda punya gagasan proyek baru, ya tiba-tiba Anda lupa dengan gagasan proyek yang lama. Yang belum selesai Anda lupa. Anda akhirnya kerjakan proyek yang baru. Yang lama yang belum selesai Anda lupakan. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini ada 5 kemungkinan. Yang nomor 1, ya kolom yang paling kiri, itu sama sekali tidak seperti saya. Misalnya Anda bukan orang seperti itu, Anda tulis 5 nilai. Kalau tidak seperti saya, 4. Kalau agak mirip dengan saya, 3. Kalau umumnya seperti saya, 2. Dan benar-benar seperti saya, itu 1. Ya, kira-kira aja. Kalau Anda ragu-ragu, mungkin angka 2 atau 3. Ya. Kalau, wah ini bukan orang seperti saya orangnya mah kalau nggak selesaikan proyek ini, saya nggak akan beralih ke proyek berikutnya. Saya mah akan selesaikan satu proyek demi satu proyek. Ya, tidak gampang dialihkan ya. Nah, kalau seperti itu Anda kasih nilai 5. Tapi kalau, ya saya tipe orang yang ini belum selesai, ada yang baru, saya kerjakan yang baru. Kalau Anda seperti itu, ya kasih angka 1. Kalau di antara itu, ya Anda kasihlah nilai yang sesuai. Ya, oke. Jadi, soal nomor 1 ini. Anda pilih, Anda orang seperti apa? Yang fokus mengerjakan tugas satu persatu sampai selesai, nggak gampang dialihkan, itu kasih nilai 5, atau 4, atau 3. Nah, kalau Anda orang yang gampang dialihkan, ya 1. Oke, jadi Anda tinggal tulis saja, nomor 1 nilai Anda apa? Ya, 5, 4, 3, 2, atau 1. Tulis. Oke, itu aja. Nanti kita beralih ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 1 Anda jawab dulu ya. Saya hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Kemunduran tidak mematahkan semangat saya. Saya tidak mudah menyerah. Nah, kalau Anda bukan orang seperti itu ya, artinya Anda mudah menyerah ya angka 1. Kalau tidak seperti saya, angka 2. Agak mirip dengan saya, angka 3. Umumnya seperti saya, angka 4. Benar-benar seperti saya, 5. Jadi kalau Anda orang yang tidak mudah menyerah, angka 5. Kadang-kadang suka menyerah ya, mungkin angka 3 atau 4. Tapi kalau saya mah gampang menyerah, begitu nggak bisa menyerah. 1 ya angkanya ya, oke? Oke, saya hitung ya. Anda tulis ya, nomor 2 ini nilainya Anda berapa? 1, 2, 3,
4, 5. Oke, kita beralih ke soal nomor 3. Saya sering menetapkan tujuan, tapi kemudian memilih mengejar tujuan berbeda. Oke, saya udah menetapkan goal, tapi kemudian kejar goal yang lain gitu ya. Sama sekali tidak seperti saya, angka 5. Kalau Anda orang yang fokus dengan goal, ya angka 5. Tidak seperti saya, 4. Agak mirip dengan saya, 3. Umumnya seperti saya, 2. Benar-benar seperti saya, 1. Kalau Anda merasa Anda orang yang kalau udah bikin goal, ya Anda bukan mengejar goal itu, malah ngejar goal yang lain, ya nggak fokus sama goal, ya angka 1. Ya kalau ragu-ragu, angka 2. Bingung, angka 3 ya, gitulah kira-kira ya. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Anda mesti kerjakan ya. Kalau nggak kerjakan nanti Anda nyesel loh. Anda setelah saya bahas, wah aduh sayang nyesel, saya nggak isi. Saya juga pengen tahu sih nilai saya berapa. Ingat ya, nilai itu milik Anda sendiri. Nanti Anda nggak ditanyain nilainya berapa. Enggak. Itu milik Anda sendiri. Anda harus tahu. Ya, Anda harus tahu. Isinya yang jujur. Kalau Anda isi nggak jujur, mending nggak usah isi. Ya, isi yang jujur. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalaupun nanti jelek, kita bisa perbaiki nanti. Saya akan bahas cara memperbaikinya. Ya. Nomor 4. Sekarang, nomor 4. Saya pekerja keras. Sama sekali tidak seperti saya, 1. Tidak seperti saya, 2. Agak mirip dengan saya, 3. Umumnya seperti saya, 4. Benar-benar seperti saya, 5. Kalau Anda benar-benar pekerja keras, 5. Kalau Anda pemalas, ya 1. Ya. Waduh, sering ini mager, malas gerak, suka menunda dan sebagainya. Ya, nah Anda isi ya, presentasi Anda berapa? Kalau Anda presentasinya di bawah 30 kali, jangan tulis bekerja keras ya. Oke. Kalau 30 kali itulah benar-benar kerja keras ya, boleh isi angka 5 ya. Oke, saya akan beralih ke nomor 5 ya, Anda isi ya. Nomor 5. Saya sulit mempertahankan fokus pada proyek yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Jadi ini proyek jangka panjang. Kalau proyek jangka panjang itu susah untuk fokus. Pasti setengah jalan udah lupa sama goal tersebut pada proyek tersebut ya. Anda punya kelemahan seperti itu nggak? Proyek jangka panjang suka nggak diselesaikan. Kalau sama sekali tidak seperti saya mah orang yang fokus pada goal jangka panjang, ya angka 5. Atau tidak seperti saya, angka 4, agak mirip dengan saya, angka 3, umumnya seperti saya, angka 2, benar-benar seperti saya, angka 1 ya. Kalau Anda memang orang yang nggak bisa fokus pada proyek jangka panjang, gampang teralihkan, angka 1. Ya. Ini soal nomor 5. Masih ada 5 soal lagi, teman-teman. Kita beralih ke soal nomor 6. Ini soal nomor 6. Saya menyelesaikan apapun yang saya mulai. Wow, jadi kalau Anda memulai sesuatu, Anda selesaikan. Sama sekali tidak seperti saya, angka 1. Ya, artinya Anda orang yang jarang menyelesaikan, yang nggak pernah menyelesaikan apapun yang Anda mulai. Tidak seperti saya, 2. Sesekali selesai ya, tapi lebih sering nggak selesai itu ya. Agak mirip dengan saya, separuh-separuh lah, kadang selesai, kadang enggak. Umumnya seperti saya, sebagian besar selesai. Benar-benar seperti saya, semua selesai. Nah, itu angka 5. 6 ya. Sekarang kita akan beralih ke nomor 7. Minat saya berubah dari tahun ke tahun. Jadi ini orang yang ditanya, cita-citamu apa? Oh, pengen jadi pilot. Besok cita-citanya apa? Pengen jadi polisi. Besok cita-citanya apa? Pengen ke bulan. Besok cita-citanya apa? Pengen jadi apa, berubah-ubah terus lah ya. Impian, minat, keinginannya berubah-ubah, nggak konsisten ya. Nah, Anda isi ya. Sama sekali tidak seperti saya, 5. Ya, ini kalau Anda orang yang betul-betul impiannya itu aja. Ya, nggak pernah mengubah impian saya, kalau itu saya harus ngotot sampai dapat. Itu 5. Tidak seperti saya, angka 4. Kadang-kadang lupa ya. Agak mirip dengan saya, 3. Umumnya seperti saya, 2.
dan benar-benar seperti saya satu. Yang satu ini adalah orang yang impiannya berubah-ubah terus ya. Minatnya berubah-ubah terus. Hari ini pengen belajar bahasa Inggris, bulan depan udah lupa bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, bulan berikutnya lagi belajar bahasa Korea, berubah-ubah terus saja. Ya, yang satu belum selesai dia udah ubah ya goalnya, impiannya, cita-cita, minatnya ke hal yang lain ya. Oke, itu nomor 7. Sekarang kita masuk nomor 8. Saya rajin, saya tidak pernah menyerah. Udah rajin tidak pernah menyerah ya. Sama sekali tidak seperti saya, angka 1. Yang 1 itu berarti malas, gampang menyerah ya. Tidak seperti saya, angka 2. Agak mirip dengan saya, angka 3. Umumnya seperti saya, angka 4. Benar-benar seperti saya, angka 5. Ya. Jadi tingkat kerajinan Anda, tingkat Anda pantang menyerah itu berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5? Kalau 5 berarti Anda orang-orang yang betul-betul rajin dan tidak pernah menyerah. Ya. Nomor 8. Sekarang kita akan masuk nomor 9. Saya pernah terobsesi pada gagasan atau proyek tertentu selama sesaat. Tapi kemudian minat saya hilang. Ya, jadi ini orang yang pernah terobsesi. Terobsesi itu berarti dia pernah punya impian yang kuat nih ya. Impian yang kuat terhadap sesuatu ya. Tapi kemudian hilang, nggak konsisten. Oke, gampang hilang. Sama sekali tidak seperti saya berarti 5. Nah, kalau 5 itu berarti Anda orang yang tidak gampang hilang. Minatnya itu nggak gampang hilang. Kalau Anda terus obsesi pada sesuatu, Anda ngotot sampai dapat. Nggak pernah Anda hilang. Nah, itu nomor 5, angka 5 ya. Kalau tidak seperti saya, angka 4. Agak mirip dengan saya, angka 3. Umumnya seperti saya, angka 2. Benar-benar seperti saya, angka 1. Ya. Itu nomor 9. Sekarang soal nomor terakhir yang 10. Saya pernah mengatasi kemunduran untuk menaklukkan tantangan yang penting. Saya pernah mengatasi kemunduran. Jadi mungkin ada kegagalan, dia ngalamin kegagalan, tapi diatasi. Ya, dia tidak down, dia menaklukkan tantangan yang penting. Ini artinya orang yang pernah punya problem kegagalan, tapi diatasi. Dia pernah gagal, tapi nggak menyerah, dia bangkit lagi dan diatasi. Ini. Ya, kalau sama sekali tidak seperti saya, angka 1. Berarti Anda itu nggak pernah mengatasi kegagalan. Setiap dapat kegagalan, nyerah. Itu angka 1. Tidak seperti saya, angka 2. Agak mirip dengan saya, angka 3. Umumnya seperti saya, angka 4. Dan benar-benar seperti saya, angka 5. Jadi angka 5 itu kalau Anda orang yang pernah mengatasi kegagalan dan tetap berjuang menaklukkan tantangan penting. Artinya Anda orang yang tidak takut dengan kegagalan. Ya, itu nilai 5. Sudah ya semua ya teman-teman ya. Jadi sudah 10 soal Anda isi dan setiap soal ada nilainya ya. Nomor 1 misalnya nilainya 3, nomor 2 nilainya 2, nomor 3 nilainya 5 ya, itu ada nilainya semua. Nah, sekarang Anda jumlahkan 10 nilai itu. Jumlahkan, gampang kan? Nomor 1 berapa nilainya? Ya, misalnya nomor 1 nilainya 3, nomor 2 nilainya 2, berarti 3 tambah 2. Ya, semua dijumlahkan. Masa saya mesti ngajarin kayak gini ya. Oke? Jumlahkan semua. Totalnya berapa? Contoh ya. Contoh. Coba Anda jumlahkan nilainya berapa? Kalau nilainya, ini contoh aja. Kalau nilainya 38, bagi 10 skor Anda. Jadi skor Anda itu total nilainya dibagi 10. Jadi kalau nilainya 38 totalnya, dibagi 10, 3,8. Kalau ditotalin semua 40, dibagi 10 berarti nilai Anda 4,0. Kalau nilai totalnya 35, ya berarti 3,5. Gampang ya, hitungannya sederhana semua. Nah, nilai yang Anda dapatkan, itu Anda catat. Kami nggak akan nanya, nama ini siapa nggak? Ya, nggak akan dibahas di sinilah. Sadra cuma sebutin nilainya aja. Kami cuma pengen tahu aja nilai-nilai yang muncul itu berapa.
Nah, sekarang saya ingin Anda chat. Ya, chat ke Sadra. Saya Ya, tulis ya. Saya tulis nilainya ya. ke host ya, ke host. Host. Di stop dulu, stop screen, stop share screen, Han Ji Pyong. Oke. Oke. Nah, saya akan tulis di sini ya supaya saya tahu. Ya. 4,3. 4,3 ya. 4,2. 4,2. 3,8. 3,8. 48. Hah? 48. 4,8. 44. 4,4. 35. 3,5. 42. 4,2. 44. Ya? 44. 4,4. 43. 4,3. 46. 4,6. 46. 4,6. 43. 4,3. 38. 3,8. 44. 4,4. 27. 2,7. 41. 4,1. 44. Hah? 44. 4,4. 45. 4,5. 62. Hah? 62. 62. Nah, Hah? kok bisa ya? Nah, oke, skip. 6,2. Ya. 36. 3,6. 41. 4,1. Ya. 48. 3,8. 48. 48. 4,8. Itu 38 nggak ada ya, udahlah. 41. Terus 4,1. 41. 40. 4,1. Hah? 40. Enggak kedengaran. 40, Kakak. Oh. Maklum orang tua. 43. 4,3. 25. 2,5. 36. 3,6. 41. 4,1. 42. Sudahlah kakak, kan udah habis. Hah? Kan udah habis. Udah habis? Iya. Oh. Jangan sebut-sebut lah. Lihat dong, udah penuh. Kan bawah masih ada. Ya bawah ini kan buat taruh spidol. Oh, ya udah. Ya. Nggak usah ngegas kamu. Oh, mata ya. Nggak usah ngegas, emosi aku. Kalau aku gas sih, kan aku kan darah tinggi. Oke. Itu nilai Anda ya. Nanti kita bahas ini ya. Ini nilai Anda ya. Oke. Nanti kita ke sini lagi. Saya mau lanjut nih share screen. Nilai-nilai ini nilai apa sih? Nilai grit. Oke. Nilai grit. Ya, karena saya memang mau bahas buku ini, Grit. Mungkin ada yang sudah pernah baca bukunya. Ini buku terkenal banget ya, tahun 2016 muncul langsung bikin heboh. Grit. Penulisnya Angela Duckworth. Duckworth ya. Jadi dia sejenis apa, Sadra? Bebek. Saya kira tadi namanya itu Angela Solapung. Teman kita ya. Lama. Dia ini Duckworth. Ini temannya Donald Bebek. Oh iya benar. Oke. Jadi Angela Duckworth yang nulis buku Grit ini, dia sebenarnya konsultan McKinsey ya. Jadi konsultan bisnis terkenal ya. McKinsey dia jadi profesional dia sebenarnya. Lalu dia berhenti jadi guru SMA. Guru SMP. Guru matematika di SMP nih si Angela Duckworth ini. Dan waktu dia jadi guru matematika di SMP, dia tertarik melihat bahwa anak-anak yang punya IQ tinggi, yang seharusnya punya bakat di bidang matematika, itu ternyata ketika ujian, bukan mereka ini yang dapat nilai paling tinggi. Jadi ternyata orang-orang yang berbakat atau IQ tinggi tidak menjamin mereka punya nilai matematika yang tinggi. Karena nilai matematika tinggi itu punya orang yang IQ-nya biasa-biasa aja gitu loh. Yang nggak terlalu bakat di matematika. Tapi mereka justru nilainya paling tinggi. Nah, si Angela Duckworth penasaran dengan itu. Ya, dia penasaran dengan itu lalu dia bertanya-tanya terus. Ya.
dia selalu ini ya, si Angela Daun memang dia tertarik sekali dengan psikologi ya. Dia bertanya-tanya, mana sih yang menentukan sukses itu? Apakah bakat atau kerja keras? Ini kan yang paling sering ya ditanyakan ya. Kalau saya tanya nih ke teman-teman yang melihat online training hari ini, mana yang menentukan sukses? Bakat atau kerja keras? Saya yakin sebagian besar akan menjawab kerja keras. Mungkin ada yang bilang bakat penting. Ya tentu saja bakat ada pengaruh ya. Tapi bakat dengan kerja keras mana yang lebih berperan? Saya yakin Anda juga setuju, kerja keras lebih penting. Bukan bakat tapi kerja keras. Ya. Itu otak sadar Anda, teman-teman. Kalau Anda menjawab kerja keras itu lebih menentukan sukses, bukan bakat. Kerja keras yang menentukan sukses. Kalau Anda menjawab itu otak sadar Anda. Otak bawah sadar belum tentu. Kalau Anda nih, misalnya jalani satu bidang, kayaknya MLM deh, MLM. Anda kan diajarin ya, di pengajaran MLM, bakat tidak menentukan sukses. MLM nggak perlu bakat, yang penting kerja keras. Anda percaya itu? Anda percaya. Ya, lalu Anda mulai nih presentasi, ditolak, gagal, 10 kali ditolak, Anda menyerah. Berarti yang tadi Anda percayai itu, bahwa sukses itu ditentukan oleh kerja keras, itu hanya alam bawah sadar, itu hanya pikiran sadar saja. Alam bawah sadar Anda mempercayai sebaliknya. Buktinya Anda menyerah. 10 presentasi ditolak, Anda menyerah. Alam bawah sadar Anda bilang, kayaknya lu nggak bakat deh di sini. Ini bukan bidangmu. Yuk, bisnis lain aja. Lu nggak bakat. Alam bawah sadarmu mengajarkan atau memerintahkan Anda untuk menyerah dan cari bisnis lain. Kan begitu kan teman-teman ya? Banyak loh, banyak sekali. 90% lebih. Orang-orang jalani MLM, cuma 5 presentasi, 10 presentasi ditolak, menyerah, berhenti, pindah bisnis lain. Berarti yang tadi kita jawab, kerja keras yang menentukan bukan bakat, itu cuma pikiran sadar, pikiran bawah sadar kita. Enggak itu. Yang Anda percaya itu bakat gitu loh. Nah, si Angela penelitian dan dia bilang bahwa bakat itu sebenarnya hanya sebuah potensi. Sesuatu yang laten, yang tersembunyi, yang sebenarnya nggak ada manfaatnya, nggak berguna kalau bakat ini tidak dikembangkan menjadi keahlian. Betul nggak? Bakat itu kan hanya sebuah potensi. Kalau kita tidak mengembangkan bakat itu menjadi keahlian, dia nggak berguna sama sekali. Nah, untuk mengembangkan bakat menjadi keahlian, usaha yang luar biasa. Perlu yang namanya kerja keras. Contohnya, Michael Jordan punya bakat di bidang basket. Tapi Anda tahu nggak, Michael Jordan latihan berapa kali? Puluhan ribu. Kalau Michael Jordan nggak pernah latihan basket, walaupun dia punya bakat, jadi nggak keahliannya? Enggak. Lionel Messi punya bakat itu. Tapi Lionel Messi kalau dia tidak latihan sepak bola, dia nggak latihan keras, jadi nggak keahliannya seperti sekarang? Tidak, Bapak Ibu. Lionel Messi latihan puluhan ribu jam, baru dia bisa seperti sekarang punya keahlian. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seseorang sudah punya keahlian, apakah otomatis sukses? Tidak juga. Keahlian ini